Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Bang Agon dalam Let's Talk Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu seorang praktisi pendidikan. Kita akan bahas-bahas masalah remaja. Tema yang kita bahas ini tantangan mendidik Gen Z dan solusinya. Nah, bersama saya sudah hadir Ustadz Abang atau Pak nih. Nah, Abang aja. Abang, ya. Bersama Bang Dandung Tristiawan ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Mana kegiatan sekarang Bang? Alhamdulillah cukup Sekolah lancar Bang? sibuk lah. Iya. Sibuk jambu. Asik. Ini asik nih, sibuk-sibuk jambu ini kita nggak ngerti juga gimana nih sibuk-sibuk jambu. Bisa dijelaskan sih sibuk-sibuk jambu itu gimana nih Bang? Filosofi jambu itu kan kadang Iya. digigit ada yang manis, Ada yang asem ya. asam, Iya. itulah dia. Jadi kadang manis, kadang asem. Ya, betul. Ya ini kita nih Bang bicara tentang Gen Z, generasi Z, walaupun kita sudah tidak Gen Z lagi ya gitu ya. Tapi nggak ada salahnya juga kita bicara tentang Gen Z ya. Jadi kalau kita lihat generasi Z itu sebetulnya apa yang paling menonjol terkait dengan generasi Z itu Bang? Ya. Jadi ini lebih kepada pengistilahan ya. Iya. Orang kadang mengistilahkan Gen Z ya atau Gen Z. Sebelum ke sana mungkin kita perlu flashback sedikit ini Bang Agon. Iya. Kalau saya itu mungkin masuk ke Milenial. gen milenial ya, generasi milenial. Sama lah kita. Enggak. Generasi milenial. Sama aja nah apa? Kita dari yang Gen Z dulu lah ya. Gen Z itu dari kelahiran dari kelahiran 97 ke 2012. Gen Z. Gen Z 97. ke 2012. Jadi hari ini itu yang duduk di bangku SMP, SMA, bahkan ada yang kuliah sampai dia usia 28. 2012 ya. Mengadat Gen Z-nya. Gen Z. Gen Z Tulen kan itu. Sebelahnya Genjer. Setelah Gen Z, Gen Z ini baru Alpha. Alpha itu dari 2013 sampai 2025. Saat ini itu di SD. Nah, jadi kalau saya Gen Y atau milenial. Jadi dua dari sebelumnya lah ya, sebelum Gen Z. Gen Z itu gen milenial dari kalau saya nggak salah berapa? 81 sampai 96. Dari kelahiran 1981 sampai 96 itu Gen Y atau milenial. Bawahnya Gen kolonial. Gen kolonial. Di bawahnya Gen X. Gen X. Generasi X dari 46 ya. 65 sampai 80. 80 itu Gen X. Ya, abang lah ya. Abang 79 atau 80 nih? 82. Berdua ya. Ya nggak nampak memang kayak gen milenial ya. Dan sebelumnya itu baby boomer ya kan. Jadi memang menarik ya kalau berbicara antar generasi ini. Jadi ada perbedaan sebenarnya Bang mencolok. Gen Z ini atau Gen Z lah ya lebih enak bahasanya. Gen Z ini orang atau anak yang lahir beserta tumbuh kembang bersama gawai istilah kita. Jadi udah lahir tuh dia udah melek teknologi udah. Jadi kalau generasi milenial saya ini
disebut itu generasi pelopor teknologi, pelopornya. Nah, kalau generasi Z itu udah hari-harinya udah bersama teknologi. Lahir udah familiar. Makanya Gen Z ini atau Gen Alpha sesudahnya itu sering disebut apa istilahnya? Native. ya, natif ya. Gen terus apa istilahnya tuh? Adalah istilahnya itu ya. Digital native ya, digital native. Nah, jadi tumbuh dan berkembang bersama teknologi. Udah puncak-puncaknya lah Gen Z ini merasakan itu. Nah, itu dari segi perbedaan ya. Kalau gen milenial atau generasi saya itu masa-masa transisi. Berarti anak-anak Gen Z ini lahir udah punya akun deh ya. Udah. Jadi kalau generasi milenial ya, generasi saya itu mungkin kenal internet apa tuh SMP, SMA kan itu baru mulai itu. Kalau Gen Z ini udah TK udah ngerti smartphone kan gitu. Saya udah tamat sekolah baru kenal. Nampak itu ya. Ya, kenal Facebook sih, kenal Facebook saya ya. ada. Tapi kan Facebook kan 2008 ya. Iya, sekitar segitu. Friendster sebelumnya. Ya, itu dia. Nah, jadi kalau milenial itu pelopor, ya, mengenal teknologi ini pun dari SMP sampai SMA. Tapi kalau Gen Z ini menariknya dari dia bahkan dari mengandung mungkin orang tuanya itu udah paham kan, secara nggak langsung udah ngajarin gadget kan gitu ya. Main TikTok. Itu udah berbeda ya. Ya. Jadi gini Bang, tadi kan saya simak tadi apa yang Bang Danung bilang kan, Gen Z ini kan Gen Z ya. Akrab dengan teknologi ya, teknologi. Nah jadi kalau kita ini kan sebagai seorang Muslim, bagaimana kan kalau secara Islam inilah ya, Islam ideologisnya kan melihat fenomena itu kan, kedekatan anak-anak Gen Z itu dengan teknologi. Apakah itu bisa ini ya menjadi apa namanya ya, sarana untuk membangun ininya kan, membangun sikap atau apa gitu ya, teknologi atau gimana lah ininya, kok menurut penilaian Bang Danung dari sudut pandang Islam ideologisnya? Iya. Jadi sebenarnya lebih kepada pemanfaatan sih. Jadi pemanfaat. Jadi Islam sendiri juga tidak menolak kemajuan teknologi. Ini yang perlu kita garis bawahin kan. Hanya saja ketika teknologi itu maju, hadir, bagaimana pemanfaatan teknologi itu sih, plus minus lah. Sikap ya. Sikap. Jadi plus minus lah. Bagaimana dia memanfaatkan teknologi ini dengan bijak ya, tentunya terikat hukum syara tentunya ya. Apakah ke arah yang positif ya atau ke arah yang negatif. Macam-macam, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Itu dia. Jadi gini, teknologi itu tadi ya Islam tidak menolak ya, tidak menolak. Tapi bagaimana cara kita memanfaatkannya. Kemudian ada tadi saya dengar hukum syara, maksudnya apa ya, standarisasi dari Islam itu terkait dengan halal haram gitu. Ya gitu, istilahnya itu yang perlu kita dudukkan dalam memanfaatkan teknologi itu gitu ya benar. Kalau di sekolah sendiri gimana anak-anak itu? Iya, jadi Bang Danung ini kan ini ya, praktisi pendidikan, erat kaitannya dengan dunia pendidikan lah kan sama anak-anak. Itu gimana kalau anak-anak didik itu? Jadi memang apa ya? Ya kalau kita lebih ke pemanfaatan teknologinya ya, kita juga ya mungkin disandingkan ya. Kalau mungkin kita dulu mungkin apa namanya uslub atau
metode pembelajarannya itu ya berliterasi. Ya, ini kan kita membiasakan mereka untuk tampil di depan kamera. Ini kan salah satu pemanfaatan juga ya. Nah, pemanfaatan seperti mereka berkisah, nah, gitu kan, berkisah. Mereka juga membuat kreativitas itu ada. Nah, itu kan membiasakan mereka menggunakan aplikasi itu untuk mencari cara untuk membuat sesuatu ini gimana. Nah, lebih ke pencarian ya, pencarian keilmuan lah kan gitu. Itu diserahkan sama anak-anak itu apa? Dipandu sama gurunya. Jadi setiap Jumat itu untuk kita selalu mengarahkan pengarahan teknologi itu ya. Jadi bagaimana pemanfaatannya dengan baik tadi kan gitu. Karena ya memang satu sisi anak-anak ini pun ya udah tahu lebih dulu daripada gurunya kan gitu. Iya. Makanya bahaya juga kalau orang tua atau tim pendidik itu nggak paham. Gawat memang kalau tidak diawasi. Jadi tetap kita pahamkan pemanfaatan itu kan itu. Karena banyak ya TikTok seperti ya Facebook yang live itu, yang game online itu kan, bahkan judul itu kan, dengan mudah mereka akses kan itu. Nah, ini kalau nggak dibarengi dengan pengawasan ketat, ya bahaya. Ya salah satunya ya dari guru inilah, karena mungkin orang tua mungkin pada sibuk kan bekerja kan, jadi kita menjadi mitra lah kan itu, menjadi sahabat untuk membelajarkan anak-anak itu. Sibuk-sibuk jambu lah. Ya, tapi realitanya seperti itu. Jadi teringatnya di sekolah itu jenjangnya apa? Masih tingkat dasar. Ya. Tingkat dasar. SD ya. SD. TK ada juga ya? Ada juga TK SD. Itu semua difasilitasi untuk ini tadi, pemanfaatan teknologi itu. Untuk anak TK gimana? Untuk ya pengimplementasian kreativitas di setiap hari Jumat. Hari Jumat itu life skill istilahnya kan gitu. Mereka berkreasi, berkarya kan gitu. Di hari Jumat khusus. Secara kreativitas, membangun kreativitas, kalau menurut Bang Dandung itu memang sangat membantu membangun kreativitas. Kalau dibandingkan kita dulu gimana? Iya. Kita dulu dengan hari ini itu, perbedaan cukup sangat berbeda, sangat menonjol ya perbedaannya. Dari segi permainan mungkin kan, games, dari segi emosional kan itu, dari segi terutama itu tantangannya itu adalah kurang istilahnya pragmatis, maunya cepat. Anak dulu, anak sekarang. Jadi kalau anak dulu itu kan lebih telaten gitu ya, tahan belajar gitu kan, menulis tahan, bermain tahan di luar seharian kan gitu. Anak sekarang tuh jadi ini deh Bang, terkait dengan kreativitas itu lebih unggul anak dulu apa anak sekarang? Kalau menurut Bang Dan? Kalau dari segi ini ya, dari segi keterampilan, saya pikir anak dulu lebih kreatif. Iya, saya sepakat itu. Iya, lebih kreatif. Karena kalau dulu saya kelas 2 atau kelas 3 SD, saya udah bisa buat layangan dan bisa terbang layangan yang saya buat. Coba anak kelas 3 SD sekarang. Tapi nggak bisa jadi tolak ukur guys. Nggak bisa, cuma mungkin kreativitasnya berbeda ya. Kreativitas sekarang itu lebih ke, ya tahu ya, joget, buat
video mungkin gitu kan, mungkin gitu lah, lebih ke digital ya, lebih ke dunia mereka zamannya ya, saya rasa. Nah itu tadi, kalau nggak dituntun ya bakal seperti itu. Makanya kami buat untuk berkisah, berliterasi istilahnya kan. Iya. Oke, kita lanjutkan Bang. Iya. Tapi begini nih, saya ingatkan kepada para pemirsa netizen yang hadir dalam agenda Headstock Podcast ini, bisa kalau mau ada yang ditanyakan, sharing-sharing, kita diskusi terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan ini tadi. Nah, tulis saja di kolom chatnya, nanti insya Allah tim kita akan membacakannya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi kita ini live, ada juga kalau ada orang yang mau bertanya, kita persilahkan Bang. Gitu, Bang. Oke Bang, kita lanjutin Bang. Jadi ini kan tadi kita bicara tantangan ini, tantangan kan. Jadi apa sebetulnya tantangan terbesar bagi orang tua, kemudian pendidik ya kalau di sekolah, karena kan lingkungan anak-anak ini kan, selain dia di rumah pasti kan di sekolah ya gitu kan. Kalau di rumah dia mungkin orang tuanya, kalau di sekolah itu nanti guru-gurunya. Nah jadi apa tantangan terbesar bagi orang tua, kemudian pendidik ya kan, menghadapi anak yang inilah Gen Z ini kan, dengan akrabnya mereka dengan teknologi dan lain sebagainya itu tadi. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ya, ini kan sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Bagaimana kurikulum yang diterapkan di institusi pendidikan itu kan itu. Ya kita sama-sama memahami, sama-sama melihat, sama-sama menyaksikan kurikulum kita selalu diubah-ubah. Apakah itu metodenya, cara pembelajarannya, teknisnya. Tapi mungkin yang perlu diulas adalah permasalahan kurikulum hari ini itu berbasis sekuler, berbasis sekuler dan kapitalis. Nah, sejatinya sebenarnya inilah yang menyebabkan yang menjadi tantangan juga kan gitu bagi kita semua kan itu, baik masyarakat, orang tua, pendidik, bahkan negara kan gitu. Jadi karena kurikulum ini berbasis sekuler ya, yang memisahkan ilmu dengan agama kan gitu, dimana hari ini itu mengajarkan sains tanpa mengaitkan dengan akidah, mengajarkan pelajaran sains misalnya tanpa mengaitkan ke tauhid, keimanan. Contohnya. Ya contoh sederhananya ya hujan. Ya. Siklusnya segala macam itu kan. Hanya sebatas reaksi alam aja kan gitu ya. Ya, proses terjadinya. Bagaimana hujan itu tercipta. Tanpa ada pengaitan akidah bahwasanya ini adalah salah satu bukti kebesaran Allah. Ya. Itu penting ya? Penting. Dari sinilah akan lahir kesadaran sosial ya, kesadaran. Dari sinilah pondasi ya, yang kemudian menjadi modal untuk belajar kemudian belajar di disiplin ilmu. Jadi tauhid atau akidah atau keimanan ini sebagai basis ilmu. Jadi pondasi ilmu itu adalah tauhid, keimanan. Ini yang nggak dapat. Nah, kita mau belajar apa lagi? Tentang penciptaan manusia,
tidak pernah pelajaran di biologi itu ya disinggung, ya kan? Nggak pernah dikaitkan. Itu dari saya sebut kita belajar sains tanpa dikaitkan dengan keimanan. Kita belajar apa lagi? Matematika? Moral. Kita belajar moral atau adab tanpa dikaitkan dengan ideologis yang kuat, kan gitu. Ya. Jadi ini sebenarnya akar masalah tadi itu, kan gitu. Kemudian kapitalistik, kurikulum berbasis kapitalistik. Tujuan akhir dari pendidikan hari ini itu adalah untuk, ya pernah dengar ya, supaya mudah cari kerja, dapat kerja. Ini masih termindset di masyarakat. Jadi seolah nilai dari ilmu itu hanya sebatas materi. Ini yang dapat uang ya. Dapat uang. Jadi seolah kuliah tinggi kerja enak, kan belum tentu. Ini kan masalah rezeki gitu ya. Ini yang tidak di spill istilahnya ya, di spill. Jadi kurikulum yang berbasis sekuler kapitalis inilah akar masalahnya sebenarnya, Bang. Jadi nggak perlu capek-capek gonta-ganti model deep learning segala macam. Nggak perlu, saya pikir. Jadi fondasinya ini, itu Bang. Ya. Jadi kalau bagaimana ininya ya, apa yang mungkin ya cara kita memahami lah kan, kalau kurikulum itu punya pengaruh yang besar terkait dengan kepribadian anak, kemudian apalagi pola pikirnya kan gitu kan. Gitu gimana itu cara kita ininya? Memang apakah memang ini apa yang bahasanya mendeteksinya lah ya, kurikulum itu kan misalnya gini, kalau memang ya kurikulum itu kan, mohon maaf nih ya, adanya kan di sekolah kan gitu kan. Ya tentu kalau kurikulum itu sangat berpengaruh besar sama pola pikir dan pola sikap atau kepribadian anak itu, ya orang tua yang nggak punya kurikulum yang tadi ya berbasis apa tadi sekuler apa itu, ya itu aja kan yang dikuatkan itu. Gimana kok menurut Bang Dandu terkait dengan pengaruh kurikulum tadi lah? Ya pengaruhnya itu tadi, kita akan generasi hari ini itu akan bermental ya seperti itu tadi, materialistis, sekuler tadi kan gitu, pragmatis, kurang tanggung jawab, kurang bersifat individualis. Ini yang terjadi hari ini. Iya. Kesadaran sosial itu minim sekali, tanggung jawab itu minim sekali, karena memang nggak kesana memang. Jadi cenderung untuk memproduksi tenaga kerja. Jadi pendidikan kita ini memproduksi tenaga kerja yang siap pakai di pasar bebas maupun industri. Nah ini tadi, kok mas saya kan orang tua tadi perannya itu gimana gitu, peran orang tua tadi. Tentu ya, sudut pandang orang tua ya tentu mempunyai PR yang besar, PR yang sangat besar dalam membimbing amanah yang Allah berikan ini kan gitu. Bagaimanapun anak-anak ini menjadi tanggung jawab para orang tua. Jadi orang tua yang memiliki anak ya sudah sepatutnya, sudah selayaknya mencari tahu tentang seperti apa pendidikan terbaik untuk anak itu kan gitu. Jadi ya harus memang kerja ekstra. Jadi kalau ya jangan asal aja lah masukkan anak misalnya ke sekolah kan itu
yang penting sekolah kan gitu, dapat ijazah bisa kerja, ya jangan pula berprinsip seperti itu. Nah, jadi kalau di dalam Islam itu kan dua, ya. Tujuan pendidikan dalam Islam itu cuma duanya. Satu, berkepribadian Islam, ya, mempunyai pola pikir atau akliyah, ya, dan mempunyai pola sikap atau nafsiyah yang terikat terhadap hukum syara. Yang kedua, tujuannya itu menguasai life skill, skill kehidupan seperti sains, teknologi. Nah, itu dia. Jadi dua tujuannya. Jadi fokusnya pendidikan Islam itu membentuk insan atau orang berkepribadian Islam, ya, mempunyai pola pikir dan pola sikap yang terikat terhadap hukum syara, kemudian menguasai life skill, apakah baik itu sains dan teknologi. Iya. Jadi carilah sekolah yang seperti ini isinya gitu. Jadi para orang tua cari sekolah yang seperti ini. Ya. Karena nggak main-main ini. Itu apa? Ya kan? Nyekolahkan anak 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Ya kan? Kalau outputnya nanti ya nggak sesuai harapan. Terutama ya jauh dari agama, kan gitu ya. Dengar, mengadat. Ya, itu tadi. Ya. Oke. Oke Bang, gini Bang. Ini apa ya? Mohon maaf lah kalau ada salah yang saya sampaikan. Gini dia. Ini terkait dengan fenomena antusiasnya orang tua menyekolahkan anaknya dalam sekolah Islam. Jadi saya kemarin ada mendengar dan melihat kan dengan berita, kemudian sharing-sharing juga sama praktisi pendidikan yang lain kan gitu kan. Nah ternyata minat orang tua itu untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah Islam itu besar. Nah, makanya sekarang terutama di ini ya, di jenjang pendidikan dasar ya. Makanya sekolah dasar umum ya, negeri atau apa itu sepi peminat nih Bang. Jadi ada kawan-kawan itu cerita jadi di daerah apa ya, di daerah luar Sumatera ya. Luar Sumatera Utara itu kan. Tapi masih belahan Indonesia juga kan itu kan. Jadi mereka tuh sampai ini ya, menyediakan reward kepada orang tua, kepada anak agar mau masuk ke sekolah ya, kan itu kan. Misalnya dengan menyediakan perlengkapan sekolahnya, belikan sepeda kan gitu kan. Nah, jadi ada juga kasus di beberapa sekolah itu yang nggak ada muridnya gitu. Daftar gitu. Ya. Makanya di major nih antara sekolah ini dengan sekolah ini digabung kan gitu kan. Nah, jadi dengan adanya fenomena itu, sikap dari lembaga pendidikan lah kita bilang ya, sekolah dasar umum itu agak-agak meniru ke Islam-Islaman ya. Gitu kan. Misalnya saya melihat adanya hafalan surah pendek kalau mau masuk kan gitu kan. Hafalan surah pendek ini kan gitu kan. Jadi anak-anak itu terbiasa dengan menghafal surah pendek. Nah kalau fenomena ini gimana menurut Abang terkait dengan ini? Iya memang sempat viral ya di sekolah-sekolah negeri khususnya SD itu 1 atau 2 yang yang daftar gitu ya. Iya. Karena memang tidak dipungkiri total dominan dari penduduk Indonesia itu kan dominan Muslim ya, sekitar 80% itu ya. Dan kecenderungan para orang tua hari ini terhadap Islam itu cukup tinggi hari ini kan gitu. Karena ya kita ya secara jujur aja lah kan gitu ya. Pengen anak soleh atau gimana kan gitu ya kan? Soleh, orang kaya. Soleh, kaya, pinter kan gitu ya. Nah, kan itu ya. Iya, betul ya. Nah, paling enggak minimal bisa ngaji lah kan gitu ya.
ngerti rukun iman, ngerti nabi-nabi minimal kan gitu. Tapi realitanya hari ini itu kan di sekolah negeri SD ini kan kita sama-sama tahu pelajaran agamanya itu berapa les? Minim lah ya. Minim sekali. Jadi mungkin orang tua hari ini ya mungkin ngerasa kan gitu ya. Kok nggak bisa baca? Payah kali didik anak gue Wah, gitu. iya. Bahkan ada teman saya itu guru di sekolah menengah atas. Jadi itu nggak bisa baca Quran, Bang. Belum bisa baca Quran murid-muridnya itu. Coba bayangkan. SLTA ya? SLTA. Ya mungkin ini cuma mengandalkan pendidikan di sekolah negeri aja. Tapi kalau sekolah ibtidaiyah saya rasa enggak lah kan. Tapi kalau kita mengandalkan cuma sekolah negeri SD misalnya, enggak ditambah les mungkin ngaji sore atau ngaji malam, ya bisa dipastikan kayak anak-anak SLTA tersebut belum bisa baca Quran. Ngaji lah kan gitu. Huruf hijaiyah pun nggak tahu ya. Bisa, udah pasti lah itu. Ya kan ada yang paham, ada Oh, yang iya. enggak, tapi dia nggak bisa Nyambung ya. menyatukannya. Iya bisa juga. Nah itu realita kan gitu. Ya sekarang kan ya karena kecenderungan orang tua terhadap Islam itu semakin besar kan gitu. Ya wajar SD kemudian yang abang bilang SD IT kemudian kan gitu menjadi pilihan favorit hari ini kan gitu. Itu sesuatu yang wajar karena setiap orang tua pengen anaknya pasti ya ngertilah agamanya sendiri kan gitu. Ya. Kalau menurut Bang Dandung ini termasuk tren yang positif apa negatif? Ya kalau secara umum ini positif. Positif hanya saja. Tapi kan biaya sekolah swasta terutama untuk itu luar biasa juga nih Bang biaya. Itu kembali ke komitmen kita gitu. Jadi seharusnya orang tua ini harus mempunyai mindset berpikir yang positif. Ya, setiap harta yang kita keluarkan akan menjadi amal jariah. Ya kayak saya sendiri mungkin kan gitu kan. Percaya tak percaya bisa menyekolahkan kan gitu sih. Iya. Yang lumayan lah kan gitu. Untuk masuknya segala macam ya, tapi kita yakin Allah itu Maha Kaya kan gitu. Ya, jadi insya Allah selama di sana itu kayak rezeki lancar aja Bang. Lancar aja. Pas momen butuh ada rezeki, pas momen butuh ada rezeki. Itu udah yang saya alami. Jadi enak itu. Jadi memang kayak Allah tuh membukakan jalan. Nah, jadi mindset orang tua ini harus dibenerin dulu ini. Nah, mindset berpikirnya itu harus positive thinking sama Allah. Harus meningkatkan ketakwaan kan gitu. Harus jangan maunya pengen anaknya soleh. Orang tuanya nggak soleh. Nggak soleh atau asik nyuruh aja kan itu tanpa berbenah juga, ini juga keliru kan gitu. Jadi kalau mau anaknya soleh ya kita harus menata diri juga gitu, sama-sama belajar kan gitu. Nggak ada. Nah, jadi kalau di kami itu ada namanya parenting. Nah, jadi kalau anak muridnya itu anak-anaknya itu belajar agama juga kan, orang tuanya kita juga kasih pemahaman juga supaya seirama. Bisa ini juga ya membangun apa ya? Iya. Kedekatan ya. Kedekatan antara orang tua dan guru tadi ya. Itu dilakukan sebulan sekali atau gimana? Dua bulan sekali. Tergantung kebutuhan lah. Jadi Bang gini Bang. Atau kita kembali ke netizen. Ada yang ditanyakan Bang? Bisa? Belum ada ya? Ada? Apa tuh pertanyaannya? Bacakan aja. Ada ya? Belum?
Ya, belum ada. Baik, jadi ini gini Bang, bisa nggak di ini kan sedikit kan? Tadi terkait dengan apa tadi ya? Kurikulum yang dibangun atas dasar sekulerisme, kan? Muncullah kapitalistik, apalagi tadi kebebasan ya, gitu ya. Nah, dengan model yang seperti itu kan, gitu kan, membangun karakter itu tadi, gitu kan. Bisa nggak di apa ya, kasih apa namanya, kisi-kisi atau apa contohnya gitu kan, biar tergambar gitu contohnya ada. Iya. Jadi bagaimana membangun pola pikir kan gitu. Bagaimana kan tadi tujuannya pendidikan Islam adalah bersaksi Islam atau kepribadian Islam, di mana pola pikir dan pola sikapnya terikat pada hukum syara. Jadi bagaimana mengimplementasikannya, bagaimana akhlak ini diintegrasikan ke pendidikan, kan gitu ya. Tentunya ya dengan apa tadi, menjadikan tauhid tadi, keimanan, akidah menjadi basis semua ilmu, apakah itu geografi, apalagi semua yang pelajaran lah kan gitu. Itu pondasinya adalah akidah. Jadi setiap belajar apapun itu ya, ini dikaitkan dengan keimanan. Dicari dalilnya kan gitu. Diusahakan dikaitkan. Jadi inilah yang disebut dengan kurikulum berbasis akidah ya. Jadi secara nggak langsung terpola itu materi-materi itu. Terpola, oh ini begini. Jadi penguatan untuk mengesahkan Allah itu dapat membuktikan bahwa kebesaran Allah itu secara nggak langsung itu tampak gitu, secara nggak langsung itu terbuktikan secara ilmiah, gitu. Jadi ya mereka pun keimanan semakin kuat. Dari ketika keimanan mereka semakin kuat, terus ini akan memunculkan keinginan tahuan yang lebih lagi. Jadi spirit untuk belajar itu tinggi. Semangat untuk keinginan tahu terhadap segala sesuatu tinggi. Jadi dengan menjadikan tauhid atau keimanan ini basis dari ilmu, itulah dampaknya akan membangun kesadaran sosial tadi, akan membangun integritas diri kan gitu. Kemudian bagaimana pola sikap diintegrasikan di pendidikan. Ini dengan apa namanya? Setiap anak ketika hendak mengambil keputusan atau bersikap, ini harus mengaitkan apakah ini halal atau haram. Jadi sikap dia itu harus mengaitkan, ini benar nggak ya? Ini sesuai dengan Islam nggak ya? Ini halal nggak ya? Jadi pola sikap ini terus dibangun. Setiap dia mau bersikap, mau mengambil keputusan dikaitkan dengan hukum syara. Jadi inilah akan membangun. Ketika ini terbentuk, ini sudah dipastikan tidak bermental individualis. Oke. Dari pola sikap yang Islam. Ini kalau mau diterin panjang Bang. Nah, biar lebih pahamnya saya garis besarnya aja lah. Cukup 2 hari ya. Cukup. Jadi memang di kita itu ada workshopnya memang. Workshop bisa sampai 2 hari, 1 materi setengah hari gitu kan. Ini sekilasnya aja lah. Oke, baik. Jadi ini ya, terkait dengan mendidik Gen Z nih tadi kan permasalahan kita, tantangan mendidik Gen Z. Ya tadi kalau yang saya ini kan, orang tua tuh punya peran yang sangat besar. Nah, selain orang tua juga guru, ya kan, guru. Nah, jadi antara orang tua dan guru juga harus punya apa ya,
visi misi yang sama ya gitu. Makanya kita berupaya untuk menyekolahkan anak-anak kita ke yang ini ya, yang punya visi misi yang memang sama dengan orang tua. Oke ya gitu ya. Nah jadi begini nih, kalau dia misalnya saya nih sebagai seorang guru ya, seorang guru, tapi saya tidak mengajar di sekolah yang bukan sekolah Islam gitu, sekolah umum. Nah, secara naluriah kan saya juga ingin membangun atau ingin mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang Islami ya, gitu. Atau punya pola sikap dan apa tadi, pola pikir dan pola sikap yang Islami kan gitu kan, ya kan gitu kan, ya kan. Nah, jadi sementara kita itu ngajar di sekolah umum, di mana sekolah umum itu memang sudah ada pakemnya dengan kurikulum-kurikulum yang memang sudah dibuat oleh negara kan gitu ya, lembaga pendidikan negara. Nah kita sebagai guru, tim pendidik lah gitu kan, apa yang bisa kita buat gitu kan, agar kita tuh punya andil juga dalam mendidik anak itu. Sementara kalau kita bilang tadi kan, misalnya penegasan apa tadi ya, mengkaitkan semuanya itu dengan akidah Islam kan, gitu kan. Sementara kan kita juga punya apa namanya tuh, bahan ajar atau apa yang memang tolak sudah, belakang ya kan. itu gimana kira-kira? Iya. Memang kalau di negeri ya, di sekolah negeri sekolah itu umum ya. sekolah umum ini memang cukup sulit. Cukup sulit. Mau nggak mau ya kita ikut aturan. Apalagi kalau kita posisinya mengajar itu sesuai yang kita ajar, tentu ini kurang berdampak besar kan gitu ya. Apalagi kalau sekolah umum ini kan permapel mungkin ya. Iya. Nah, jadi kurang apa. Tapi kalau yang berpeluang besar untuk bisa lebih berdampak itu ya di sekolah swasta, di bawah sebuah yayasan, itu lebih mudah mungkin ya. Artinya kita sebagai guru yang sudah tersadar bagaimana sistem pendidikan Islam yang baik, kita tinggal komunikasikan aja ke top manajemennya bahwasanya ya Haruskan ini gitu, nggak ada. enggak. Jadi mungkin sedikit ini ya, kalau di bawah Diknas itu kan mungkin mapel umum ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika gitu kan. Kalau yang SMP, SMA, fisika, biologi ini kan yang standar kan gitu. Sebenarnya ini sudah diterapkan di Kemenak sebenarnya, dengan tambahan yang ada tadi itu, ditambah ada tafsir, akidah akhlak, ada SKI, ada bahasa Arab, kan itu ya. Mirip-mirip sebenarnya sama Kemenak ini. Jadi tinggal bagaimana meramunya kan gitu. Tanpa meninggalkan ini. Kemenak aja bisa kan gitu, dengan tambahan ilmu agama tadi kan gitu. Nah, kita tentu saja pasti bisa kan gitu. Karena kan selain penguasaan terhadap sakopa Islam, ya, sakopa Islam itu adalah ilmu-ilmu agama, ya, juga dipahamkan tentang life skill ya, atau teknologi, atau ilmu kehidupan istilahnya kan, kayak sains, teknologi ya, itu. Sebenarnya bisa dikomunikasi, cuma ya pasti akan lebih banyak beban untuk anak didik itu. Nah, jadi sebenarnya kalau mau diterapkan pun mudah sebenarnya. Mudah sebenarnya, karena yang namanya anak didik ini kan masih oke. Masih daya ingatnya apanya itu masih kuat sebenarnya. Kita jejelin apanya masih masuk mereka, kecuali kayak kita ini udah agak-agak lama gitu. Lama nangkap, cepat hilang kan itu ya. Kalau anak-anak muda nih, apalagi Gen Z itu, saya rasa masih bisa mengikuti. Buktinya anak-anak dari Kemenak itu bisa.
Oke, ada yang bertanya, Bang? Belum ada. Oke. Sepi peminat kayaknya bertanya. Iya, udah jam 9 gitu. Oke, gini Bang. Apa ya? Kalau ini ya, mungkin peran. Nah, tadi kan ada peran keluarga kan, sangat penting juga kan dalam mengkondisikan anak tadi kan. Mungkin tadi kan kita sudah bahas juga tentang tantangan kan bagaimana mendidiknya, kemudian solusinya juga ya tadi udah Bang Dandung bilang juga kan bahwa setiap hal itu dikaitkan dengan akidah kan gitu kan. Nah, tentu kan di situ keluarga kan gitu kan. Keluarga di situ mungkin ayah, ibu, kakak itu punya peran besar juga kan dalam mengkondisikan seseorang itulah. Nah, selain itu ada lagi nggak Bang yang memang punya peran besar tadi kan? Ya sekolah itu termasuk keluarga juga rasanya? Enggak ya? Sekolah. Negara. Karena sejatinya pendidikan itu adalah domainnya negara punya. Jadi karena memang pendidikan ini wewenangnya negara. Jadi biaya untuk penyelenggaraan pendidikan itu besar. Wajar sekolah-sekolah swasta itu mahal ya, karena memang tinggi biaya untuk pendidikan itu. Operasionalnya. Nah, sama halnya kayak rumah sakit gitu kan. Rumah sakit juga itu luar biasa operasionalnya. Makanya dalam Islam, baik itu lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, itu ditanggung jawabin oleh negara. Jadi ketika negara sudah menghandle ini, ya peran orang tua, peran masyarakat ini bisa sedikit ringan. Karena ya terlepas tadi kan gitu, kondisi hari ini kurikulum kurikulum hari ini itu berbasis sekuler kapitalistik. Pastinya orang tua makin berat kan untuk memahamkan untuk sesuai Islam tadi kan gitu. Kemudian bagi juga masyarakatnya juga kan tidak mendukung untuk membentuk karakter anak tadi. Itu ya hari ini umat Islam ya terseok-seok dalam mendidik anak tentunya. Karena semua itu serba tidak mensupport. Berbeda ketika pendidikan itu berbasis tadi itu kan, berbasis akidah tadi, digawain, digratiskan, difasilitasi segala macam sesuai Islam lah kan itu. Itu orang tua pasti udah agak tenang dikit kan itu. Udah tenang, nggak khawatir. Kalau sekarang ya khawatir. Pengawasan ketat sama anak-anak kan itu, apa yang ditengok di game, apa di handphone segala macam, berat. Nah, karena memang segala aspek baik masyarakat, negara, keluarga ini berkecamuk, tidak sefrekuensi lah kan itu. Ya. Jadi negara punya peran yang cukup besar dalam mengkondisikan ini ya, generasi itu tadi ya. Karena memang tadi gratis ya atau gimana tadi? Gratis. Dan ini kan bukan hanya omong kosong ya. Jadi saya juga memang pernah baca buku gitu kan, bagaimana Islam itu pernah menerapkan, atau Islam itu pernah diterapkan ya kan, dalam sebuah negara kan gitu kan. Jadi seluruh aturan dalam sebuah negara itu didasari dengan akidah Islam.
ekonominya, pendidikannya, sistem politiknya, semuanya Islam. Dan memang cukup ini ya, cukup kuat negara itu kan. Dan terkait dengan generasi, banyak menghasilkan generasi-generasi yang memang luar biasa. Unggul. Kan, itu kan, unggul. Selain dia soleh, dia juga apa ya, punya Sains, kecerdasan yang ini ya, apa ya, punya kontribusi yang besar dalam sains dan teknologi. Gitu. Ya begitu ya Bang ya. Betul. Kita bisa melihat lah misalnya ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Firnas, Al-Kindi, Ibnu Hayyan, Ibnu Haytham, itu kan selain faqih fiddin, paham fikih, hafiz Quran, ahli tafsir, mereka juga menguasai sains dan teknologi. Coba, ya kan? Ibnu Sina tuh bukannya nggak jago dia fikih segala macam, tapi menguasai kedokteran. Ibnu Firnas teknologis banyak, jadi seimbang dia. Ya. Jadi pemanfaatannya pas untuk memang memecahkan permasalahan manusia kan itu. Jadi berbeda hari ini ya menguasai teknologi aja kan gitu. Ya, contohnya banyak lah ya. Menguasai agama ya agama aja. Ya kan? Beda dengan dulu yang dua-dua dikuasain. Hari ini teknologi jago-jago banget kan gitu. Mungkin kayak Prof Habibie kan jago pesawat terbang segala macam. Tapi dia jago juga. Tapi apakah ya ahli tafsir, hafiz Quran? Belum tentu. Karena itu tadi basis kurikulumnya ya berbeda. Ilmu agama, ilmu itu hari ini dipisah dengan agama. Terciptalah kondisi hari ini. Jadi ya itu problem kita hari ini. Ya. Jadi wajar kalau salah kaprah ya. Rata-rata kalau orang dulu itu ya ateis kan gitu, nggak percaya Tuhan. Tapi nggak apa juga banyak ilmuwan-ilmuwan yang kemudian masuk Islam gara-gara membuktikan ya sains yang ada di dalam Quran itu. Itu dia. Tapi ya itu tadi hanya sebatas itu. Nah, jadi kalau dulu itu dua bidang ini paham, kalau sekarang ya sains, agama-agama kan itu dipisah. Baik. Jadi basis ini yang adalah mengubah basis sekuler ini merupakan solusi fundamentalis, solusi yang filosofis, solusi mendasar. Ini dulu yang diubah supaya tercipta generasi-generasi seperti dahulu. Oke. Itu dia Bang. Baik Bang, ini udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol ini kan. Jadi menjawab tantangan, kemudian solusinya itu ternyata apa tadi ya? Akidah Islam itu dijadikan apa tadi ya? Basis, sesuatu yang mendasar, basis ya, ilmu. sesuatu yang fundamental dalam segala hal. Begitu juga dalam membentuk sebuah negara ya kita bilang, agar negara tersebut juga punya kontribusi yang besar dalam menciptakan generasi-generasi yang unggul tadi ya. Oke, jadi begitu. Baik, sebelum kita akhiri nih Bang, apa kira-kira nih masukan atau pesan untuk orang-orang tuanya dari Abang? Abang kan orang tua juga ini udah punya. Kira-kira gimana nih, ada nggak masukannya? Pesan, Iya. pesannya adalah kalau pesannya bahasa sebetulnya. Sedangkan pesan kopi lagi kan, itu belum diminum soalnya. Pesannya ya tetap berjuang, tidak hanya berpikir tentang bagaimana anak kita, tapi sejatinya perjuangan yang sesungguhnya. Karena kita sudah bahkan sudah sangat lelah dengan solusi-solusi yang tambal sulam, Parsial. parsial.
Nah, kita perlu berjuang bersama untuk mengubah secara fundamentalis. Nah, supaya generasi kita berikutnya itu udah nggak capek-capek lagi kayak kita. Gini itu, Pak. Iya. Baik, Bang Gandung. Atau ada lagi yang mau sampaikan? Cukup ya. Baik, Bang Gandung. Terima kasih, syukran jazakallah katsir. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Mungkin saya kasih kesempatan lagi, mana tahu ada yang ingin ditanya podcast bersama saya, Bang Agon. Dan saya ingatkan juga bahwa Let's Talk Podcast ini tetap hadir di setiap pekannya, sepekan sekali di setiap malam Senin. Kita akan menghadirkan narasumber yang akan berbicara tentang hal-hal yang memang lagi hangat mungkin dibicarakan, tentang generasi muda, tentang dunia pendidikan dan lain sebagainya. Ya, tetap saksikan dan tetap nantikan kehadiran kami Let's Talk Podcast di setiap malam Seninnya. Mungkin itu saja dari saya. Kita tutup saja pertemuan kita ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. alamin.